Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Latsar, jumpa lagi dengan saya Agung Wijareni, analis kenalayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara. Saat ini saya sedang menyelesaikan tugas Latsar saya tentang kesiapsiagaan bela negara. Apa yang kalian ketahui tentang kesiapsiagaan jasmani dan arti kesehatan? Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Dan arti kesehatan menurut WHO adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Maka secara analogi, kesehatan jiwa pun bukan hanya sekedar bebas dari gangguan, tetapi lebih kepada perasaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Ada keserasian antara pikiran, perasaan, perilaku, dapat merasakan kebahagiaan dalam sebagian besar kehidupannya, serta mampu mengatasi tantangan hidup sehari-hari. Lalu, apa manfaat kesiapsiagaan jasmani? Manfaatnya adalah memiliki postur yang baik, memberikan penampilan yang berwibawa lahiriah karena mampu melakukan gerak yang efisien, memiliki ketahanan melakukan pekerjaan yang berat dengan tidak mengalami kelelahan yang berarti ataupun cedera, sehingga banyak hasil yang dicapai dalam pekerjaannya. Memiliki ketangkasan yang tinggi sehingga banyak rintangan pekerjaan yang dapat diatasi, sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan cepat dan tepat untuk mencapai tujuan. Berikut ini saya akan menjelaskan bentuk latihan dan pengukuran kesiapsiagaan bela negara. Bentuk latihannya meliputi lari selama 12 menit, pull up 10 kali untuk pria dan chinning 20 kali untuk perempuan, sit up 35 kali per menit untuk pria dan 30 kali per menit untuk perempuan, push up 35 kali per menit untuk pria dan 30 kali per menit untuk perempuan, shuttle run jarak 10 meter 3 putaran maksimal 20 detik, lari 2,4 km maksimal 9 menit, dan berenang minimal 25 menit. Dan untuk pengukuran kesiapsiagaan dilakukan dengan warm up selama 5 menit, menaikkan denyut nadi perlahan-lahan sampai training zone. Latihan selama 15 hingga 25 menit, denyut nadi dipertahankan dalam training zone sampai tercapai waktu latihan. Denyut nadi selalu diukur dan disesuaikan dengan intensitas latihan. Lalu, cooling down selama 5 menit, menurunkan denyut nadi sampai lebih 60% dari denyut nadi maksimal. Berikut ini adalah tips melaksanakan kesiapsiagaan jasmani. Yang pertama, makanlah makanan yang bergizi secara teratur dalam porsi yang cukup. Yang kedua, sediakan waktu yang cukup untuk istirahat. Yang ketiga, biasakan berolahraga. Dan yang terakhir, perbanyaklah mengkonsumsi air putih. Apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri, dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidup. Bagaimana ya cara meningkatkan kesiapsiagaan mental itu? Bisa dengan menerima dan mengakui dirinya sebagaimana adanya, selalu ikhlas dan bersyukur, berpikir positif dan bersikap sportif, percaya diri dan memiliki semangat hidup, siap menghadapi tantangan dan berusaha terus untuk mengatasinya, terbuka, tenang, tidak emosi bila menghadapi masalah, banyak bergaul dan bermasyarakat secara positif, banyak latihan mengendalikan emosi negatif, dan biasakan membangkitkan emosi positif. Memiliki integrasi diri atau keseimbangan fungsi-fungsi jiwa dalam mengatasi problema hidup termasuk stres. Mampu mengaktualisasikan dirinya secara optimal guna berproses mencapai kematangan, dan mampu bersosialisasi atau menerima kehadiran orang lain. Kita sebagai ASN harus bisa mengimplementasikan kesiapsiagaan mental dalam kehidupan sehari-hari. Batasi dan pilah informasi, pastikan informasi berasal dari situs resmi, dan hentikan mengkonsumsi berita negatif yang membawa kemurungan. Pelajari cara-cara mengendalikan emosi, seperti mengendalikan nafas dan relaksasi. Luangkan waktu menikmati alam,
konsumsi makanan sehat bergizi untuk meningkatkan imunitas diri. Dan jangan lupa perkuat penghayatan pribadi dalam iman dan komunikasi dengan Tuhan Yang Maha Esa melalui doa dan rasa bersyukur. Ternyata emosi itu harus kita kelola loh, dan itu adalah kecerdasan emosi, yaitu kemampuan emosional yang meliputi sadar akan kemampuan emosi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, kemampuan empati terhadap perasaan orang lain, dan pandai menjalin hubungan dengan orang lain. Apa sih dimensi kecerdasan emosional itu? Ada 4 nih. Kesadaran diri sendiri yaitu pengendalian emosi, pengelolaan diri sendiri yaitu memimpin dan menguasai diri sendiri, kesadaran sosial, dan pengelolaan hubungan sosial. Berikut adalah cara-cara meningkatkan kecerdasan emosi. Yang pertama, kenali emosi yang dirasakan. Yang kedua, minta pendapat atau nasihat orang lain. Yang ketiga, mengamati setiap perubahan emosi dan mood. Yang keempat, menulis jurnal atau buku harian. Yang kelima, berpikir sebelum bertindak. Yang keenam, menggali akar permasalahannya. Yang ketujuh, berintrospeksi saat menerima kritik. Yang kedelapan, memahami tubuh sendiri. Dan yang terakhir adalah terus melatih kebiasaan tersebut. Berikut adalah tata tempat acara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang pertama, orang yang berhak mendapat tata urutan pertama atau paling tinggi adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan atau mendahului. Yang kedua, jika berjajar, yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapat urutan tata tempat paling utama dianggap lebih tinggi atau mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya. Yang ketiga, jika menghadap meja, tempat utama yang menghadap ke pintu keluar dan tempat terakhir adalah tempat yang paling dekat dengan pintu keluar. Yang keempat, pada posisi berjajar pada garis yang sama, tempat yang terhormat adalah di tempat paling tengah dan di tempat sebelah kanan luar. Yang kelima, apabila naik kendaraan, orang yang mendapat tata urutan paling utama di pesawat terbang, naik paling akhir dan turun paling dahulu. Dan yang terakhir, dalam hal kedatangan dan kepulangan, orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu. Akhirnya kita ada di penghujung podcast kali ini. Dengan adanya workbook ini, peserta Latsar diharapkan dapat dengan mudah memahami kerangka bela negara dalam Latsar CPNS dan dasar-dasar kesiapsiagaan bela negara, menyusun rencana aksi bela negara dan melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara dengan menunjukkan sikap perilaku bela negara melalui beberapa aktivitas, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh sebagai kemampuan awal bela negara. Terima kasih.